Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Di mana pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah beri kalian tugas untuk mencari tahu perkembangan model atom, mulai dari Demokritus sampai pada teori atom kuantum. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kue ulang tahun. Nah, kalau kalian ulang tahun, pasti bapak, mama, atau kakak, atau siapapun di sekitar kalian pasti memberi kalian kue, ya kue ulang tahun, untuk merayakan ulang tahun kalian. Nah, dalam ilmu kimia juga, kita bisa menentukan berapa jumlah atom yang terdapat pada suatu benda atau sesuatu yang kita miliki. Contohnya seperti ini, kue ulang tahun. Nah, jika kalian diberi kue ulang tahun, kemudian ditanya berapa jumlah atom yang terdapat dalam kue tersebut. Nah, pasti kalian bingung, kira-kira berapa jumlah atom? Karena kalian kan pasti tidak tahu model atom itu seperti apa. Tapi berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari, kalian sudah ketahui bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jika kalian sudah tahu teorinya, maka jika ditanya berapa jumlah atom yang terdapat pada kue ini, maka kalian bisa jawab. Jadi jumlah atomnya itu adalah tak terhingga. Dan pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah beri kalian tugas untuk mencari tahu perkembangan teori atom. Di mana perkembangan teori atom itu dimulai dari Demokritus dan juga Leucippus, itu seorang filsuf Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian muncul model atom menurut John Dalton. Karena menurut John Dalton, teori yang dikemukakan oleh Demokritus itu masih mempunyai kelemahan. Dan di sini John Dalton mengemukakan model atomnya itu seperti bola pejal. Tapi di sini model atom John Dalton ini tidak mampu menjelaskan bahwa sebenarnya atom itu tersusun atas partikel-partikel. Tapi dia mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Kemudian muncul Joseph John Thomson, yang mana dia mengemukakan model atomnya. Tapi sebelum dia mengemukakan model atomnya, dia melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa sebenarnya di dalam atom itu juga tersusun partikel-partikel. Kemudian dia melakukan percobaan dan menemukan bahwa ada elektron, di mana elektron ini bermuatan negatif. Ada partikel yang bermuatan negatif yang mana kemudian dia beri nama elektron. Setelah melakukan percobaan menemukan elektron, kemudian dia menunjukkan bahwa model atom itu seperti roti kismis, di mana terdapat elektron yang tersebar meluas di sekitar atom. Kemudian setelah ditemukan elektron, Eugen Ecclestone kemudian melakukan percobaan dan menemukan bahwa bukan hanya elektron, tapi sebenarnya ada proton, di mana proton ini merupakan partikel yang bermuatan positif. Dan setelah ditemukan proton, kemudian Ernest Rutherford melakukan percobaan dan menemukan bahwa pada atom itu terdapat inti atom, di mana di inti atom itu terdapat proton dan juga ada neutron, di mana neutron itu merupakan partikel yang tidak bermuatan atau dia stabil atau netral. Dan di sini Ernest Rutherford mengemukakan bahwa model atom itu seperti tata surya, di mana ada inti atom. Di inti atom ini ada proton dan juga neutron, dan ada elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian James Chadwick melakukan percobaan dan menemukan adanya neutron, di mana neutron ini tidak bermuatan atau dia netral. Dan karena model atom dari Ernest Rutherford masih memiliki kelemahan, di mana dia tidak mampu menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom, maka di sini Niels Bohr melakukan percobaan
dan menemukan model atom terbaru, di mana pada model atom Niels Bohr ini, di atom itu ada inti atom, di inti atom itu ada proton dan juga neutron, dan juga ada elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasannya masing-masing, di mana tiap lintasan ini memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Dan karena Niels Bohr, model atom dari Niels Bohr ini masih memiliki kelemahan, maka muncul model atom kuantum. Ya, seperti ini. Karena Niels Bohr tidak mampu menjelaskan dengan pasti pergerakan dari elektron dan juga posisi dari tiap elektron secara pasti. Oke, selanjutnya kita akan melihat bersama-sama cara menentukan nomor atom dan juga nomor massa dari suatu unsur. Jadi nomor atom itu menyatakan jumlah proton yang terdapat dalam inti atom. Jadi nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Ingat, proton berarti partikel yang bermuatan positif. Dan proton ini posisinya itu berada pada inti atom. Dan nomor atom juga menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam atom. Jadi atom yang bersifat netral, maka jumlah elektron dan juga jumlah protonnya itu sama. Di mana proton ini bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Jadi kalau dia bersifat netral atau stabil, berarti proton dan elektronnya itu harus sama. Kemudian nomor massa. Nomor massa itu menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Nah, tadi kita sudah lihat bersama-sama bahwa di atom terdapat ada juga yang namanya inti atom, dan di inti atom itu terdapat proton dan juga neutron. Jadi di inti atom itu hanya ada proton dan neutron, sedangkan elektron itu berada di lintasan masing-masing yang mana mengelilingi inti atom. Jadi proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron ini dia bersifat netral atau tidak bermuatan. Oke, coba kalian perhatikan. Ini adalah notasi dari suatu unsur, di mana Z ini merupakan lambang dari suatu unsur. Kemudian B ini menyatakan nomor massa. Ingat, nomor massa berarti jumlah proton dan neutron yang terdapat dalam inti atom. Sedangkan A ini menyatakan nomor atom, di mana jika atom tersebut bersifat netral, maka jumlah elektron dan juga jumlah protonnya itu sama. Itu sama ya. Ingat, yang atas adalah nomor massa, sedangkan bagian bawah ini adalah nomor atom. Nomor massa, nomor atom. Nomor massa itu menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom, sedangkan nomor atom itu menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron. Tapi kalau atom yang bersifat netral, maka jumlah proton dan juga jumlah elektronnya itu akan sama. Coba kalian perhatikan ini. Ini tabel periodik unsur, di mana di tabel periodik unsur juga ada banyak unsur. Salah satunya di sini ada litium, di mana kita tahu bahwa litium ini mempunyai nomor atom 3, dan ada juga karbon, di mana karbon ini mempunyai nomor atom 6. Nah, di sini kan nomor atomnya 3. Oke. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan juga menyatakan jumlah elektron. Kalau memang atom tersebut bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Di sini litium 3, berarti litium ini mempunyai nomor atom 3, sedangkan karbon mempunyai nomor atom 6. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini, di gambar ini, elektronnya ada 3. 1, 2, 3. Ingat, elektron itu berada pada lintasannya masing-masing, yang mana dia mengelilingi inti atom.
Berarti dia tidak berada pada inti atom, tapi dia mengelilingi inti atom. Jadi di sini elektronnya ada 3. Kemudian proton. Karena di sini litium 3, maka jumlah protonnya juga harus 3. Karena di sini kita lihat bahwa litiumnya bersifat netral. Maka protonnya ada 3 dan neutronnya juga ada 3. Oke. Oh, di sini neutronnya ada 4. Karena di sini litium 3 berarti jumlah proton dan elektronnya sama. Sama-sama 3 ya. 1, 2, 3 untuk elektron. Kemudian proton kita lihat yang warna merah. 1, 2, 3. Berarti protonnya ada 3. Dan di sini neutronnya ada 1, 2, 3, 4. Neutronnya ada 4. Nah, dari gambar ini juga kita bisa menentukan nomor massa dari litium berdasarkan jumlah proton dan neutron. Karena di sini jumlah neutronnya 4 dan protonnya 3, maka di sini nomor massa dari litium adalah 7. Oke, kemudian karbon. Di sini karbon 6. Di sini nomor atomnya 6. Kita lihat protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dari sini kita tahu bahwa karbon dalam keadaan netral sehingga jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama-sama 6. Kemudian dari gambar ini juga kita bisa menghitung jumlah neutron dan bisa menentukan nomor massa dari karbon. Kita lihat neutron yang warna putih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neutronnya berjumlah 6 dan protonnya berjumlah 6. Maka nomor massanya itu sama dengan 12. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini soalnya. Hitunglah jumlah proton, elektron, dan neutron untuk oksigen 816 dan juga natrium 1123. Nah, ini notasi dari oksigen dan juga notasi dari natrium. Dari notasi ini kita diminta untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk oksigen, kita lihat di sini, nomor atom dari oksigen adalah 8. Dan kita lihat bahwa oksigen ini dalam keadaan netral, maka jumlah proton dan juga jumlah elektron itu sama. Nah, di sini nomor atomnya 8, maka jumlah protonnya juga 8 dan jumlah elektronnya juga 8. Kemudian di sini juga nomor massanya 16. Ya, nomor massanya 16. Dan di sini diminta untuk menentukan neutron. Di mana untuk menentukan neutron, jika diketahui nomor massa, maka kita bisa mencari dengan cara nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Di mana jumlah protonnya ada 8. Sehingga neutron sama dengan nomor massa kurang proton atau sama dengan 16 kurang 8. Maka kita peroleh neutronnya berjumlah 8. Oke, kemudian untuk natrium 1123, dari notasi ini kita lihat bahwa nomor atom dari natrium adalah 11. Sedangkan nomor massa dari natrium adalah 23. Dan di sini natrium dalam keadaan netral, maka jumlah proton, jumlah elektronnya itu sama. Oke, kita hitung bersama-sama. Di sini nomor atomnya ada 11, maka jumlah protonnya juga 11. Dan karena dia bersifat netral, maka elektronnya juga sama dengan 11. Kemudian kita diminta untuk menentukan jumlah neutron. Nah, untuk menentukan jumlah neutron seperti yang Ibu sudah jelaskan untuk oksigen tadi, karena di sini sudah diketahui nomor massa dan juga jumlah proton,
Maka untuk mencari neutron, kita menggunakan rumus neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton, atau nomor massa dikurangi nomor atom. Maka 23 kurang 11, sehingga neutronnya itu sama dengan 12. Kemudian kita lihat juga tentang isotop, isobar, dan juga isoton. Mungkin istilah dari ketiga ini mungkin asing bagi kalian. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa itu isotop, apa itu isobar, dan apa itu isoton. Jadi isotop adalah suatu unsur yang mempunyai nomor atom sama. Ingat, nomor atom itu posisinya di bawah kalau di notasi. Unsur itu posisinya di bawah. Jadi nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Ingat, nomor massa itu bagian atas. Kalau nomor massanya beda. Sedangkan nomor atomnya sama. Atau dengan kata lain, isotop adalah suatu unsur yang jumlah protonnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Nah, coba kalian lihat ini. Ini unsur oksigen. Nomor atomnya sama-sama 8, tapi nomor massanya berbeda. Di sini ada 16, di sini ada 17. Ingat isotop. Top atas. Ingat saja itu top atas berarti atasnya beda sedangkan bawahnya sama. Isotop, nomor atomnya sama sedangkan nomor massanya beda. Ingat saja dari kata belakangnya ini, top berarti atas. Atas beda sedangkan bawahnya sama. Di mana atas itu menunjukkan nomor massa, sedangkan di bagian bawah itu menunjukkan nomor atom. Kemudian isobar. Isobar itu adalah unsur-unsur yang nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi isobar ini kebalikan dari isotop. Kalau isobar berarti nomor massanya sama, sedangkan nomor atomnya beda. Dan ingat, untuk memudahkan kalian untuk membedakan isotop dan isobar, kalau top kan atas, ingat atasnya beda. Sedangkan bar, ingat saja bawah, berarti bawahnya beda. Berarti nomor atomnya beda, sedangkan nomor massanya itu sama. Dan untuk isobar itu untuk unsur-unsur yang berbeda. Sedangkan isotop itu untuk unsur-unsur yang sama. Karena nomor atom dari tiap unsur pasti sama, yang berbeda adalah nomor massanya. Sedangkan isobar itu unsur-unsurnya berbeda, kemudian nomor atomnya berbeda, tapi nomor massanya itu sama. Isobar bawah beda, atas sama. Kemudian isoton. Isoton adalah unsur-unsur yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi kalau isoton berarti neutron. Neutronnya yang sama. Jadi nomor massa dan juga nomor atomnya boleh berbeda, tetapi neutronnya akan sama. Oke, kita lihat contohnya ini. Ini contoh antara natrium dan juga magnesium. Di mana di sini natrium nomor massanya 23, sedangkan nomor atomnya 11. Dan dari nomor massa dan nomor atom ini kita bisa tentukan neutronnya. Di sini neutronnya itu 12, yang mana kita peroleh dari nomor massa kurang nomor atom. 23 kurang 11, kita dapat 12. Kemudian untuk magnesium, nomor massanya 24, sedangkan nomor atomnya 12. Di sini kita bisa menentukan jumlah neutron, yaitu 24 kurang 12, kita dapat 12. Nah, di sini natrium tadi neutronnya 12, magnesiumnya juga 12. Di sini jumlah neutronnya sama. Neutronnya sama, tapi kalian perlu lihat bahwa nomor massa dan juga nomor atomnya beda, kemudian unsur-unsurnya juga beda. Oke, coba kalian perhatikan contoh soal bagaimana kita menentukan massa rata-rata dari suatu unsur jika diketahui isotop, atau juga jika diketahui kelimpahan dari
isotop unsur tersebut. Nah, ini soalnya isotop klor terdiri atas klor 1735 dan klor 1737. Jika terdapat 75% klor 1735 dan 25% klor 1737, berapa massa rata-rata atom klor tersebut? Nah, dari soal ini kita sudah bisa tentukan persentase atau kelimpahan dari kedua isotop tersebut, yang mana persentase untuk isotop yang pertama itu 75%, sedangkan isotop yang kedua itu 25%. Dan massa dari isotop yang pertama itu 35 dan massa dari isotop kedua adalah 37. Dan di sini kita diminta untuk menentukan massa rata-rata atom Cl tersebut atau atom klor tersebut. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Untuk menentukan massa rata-rata dari Cl atau unsur klor tersebut, jika diketahui persentase atau kelimpahan dari masing-masing isotop dengan massanya, maka kita bisa menentukan dengan rumus ini. Kelimpahan dari isotop pertama dikali massanya ditambah dengan kelimpahan isotop kedua dikali massanya. Nah, di sini 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37. Sehingga diperoleh 26,25 ditambah 9,25. Sehingga kita peroleh massa rata-rata dari unsur Cl adalah 35,5. Oke, baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cara kita menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, elektron, neutron, dan juga cara menentukan massa rata-rata dari suatu unsur jika diketahui kelimpahan dari tiap-tiap isotopnya dan juga massa dari tiap-tiap isotop tersebut. Nah, waktu selanjutnya silakan kerjakan tugas yang Ibu kirim di Google Classroom. Jika mengalami kendala, silakan hubungi Ibu.